konsisten dia berangkat dan pulang dia dengan menggunakan sepeda diharapkan menginfluence. Terbukti berapa om korbannya om? 4 orang. Ayo, ada yang bisa lebih dari 4 nggak? 4 orang jadi ngegontor. Kalau ini bukan menginfluence 4 orang, menginfluence lebih dari 4 orang untuk beli sepeda di dia. Dia pedagang om. Perkenalkan, nama saya Ridwan Bobi, di mana saya adalah salah satu pesepeda yang menuju kantor, yang mungkin saat ini lebih dikenal dengan Gontor, Gowes menuju kantor. Mana rute saya sehari-harinya itu jaraknya kurang lebih 30 kilo saya jalan, yaitu Tangerang Epicentrum Kuningan. Di mana saya punya misi dalam bersepeda ini sebenarnya menjadi alat transportasi, di mana Jakarta itu udah sangat crowded dengan kendaraan bermotor. Maka saya coba mengkampanyekan ke teman-teman warga Jakarta, Tangerang, Depok dan sekitarnya untuk menggunakan sepeda. Ngegontor ke area Merdeka Selatan sama Pasar Minggu Lebak Bulus biasanya. Cuman pertama kali ngegontor sama Om Iman, kebetulan satu kantor, terus dikenalin masuk grup WA, ketemu Om Yogi dan ketemu teman-teman yang lainnya. Terus pesan untuk teman-teman yang lain, tetap bersepeda untuk alam ini, terus bersepedalah dengan bijak gitu ya. Pesan dan pesannya tetap guyup ya, untuk teman-teman Gontor, biar semakin akrab lah silaturahminya. Kantor saya di Kuningan, jadi kalau saya berangkat kerja itu saya menggunakan transportasi sepeda dari rumah ke kantor saya sekitar kurang lebih hampir 20 kiloan lah. 20 kiloan saya tempuh. Kalau berangkat itu masih sepi, jadi saya bisa tempuh dengan sejam atau sejam kurang. Tapi kalau pulang karena sudah padat dan mungkin sudah capek juga bekerja, ya bisa jadi 1 jam lebih. Nah, terus udah ngegontor ini kurang lebih 2 tahunan dan punya komunitas yang keren banget ini, Gontor atau Gowes Nuju Kantor, atau zaman dulunya zaman dulu sampai sekarang ya, awalnya mungkin disebutnya dengan Bike to Walk. Cuman karena banyak teman dari Jawa Barat, jadi agak disundakan jadi Gowes Nuju Kantor. Teman-temannya asik, keren banget, guyup. Sepedahan mungkin jadi nomor 2, tapi silaturahmi yang nomor 1. Oh, nomor 3 sepedahan ya. Nomor 1 silaturahmi, nomor 2 kita banyak kegiatan-kegiatan yang temanya sosial. Jadi kita ngumpulin dana atau nyumbang sesuatu untuk dijadikan sarana kita bersedekah, sehingga kebahagiaan yang kita rasakan juga kita sebarkan ke sekeliling kita. Motivasi saya untuk ikut Gontor pengen kurus sebenarnya. Dari berapa sampai berapa sekarang om? Dulu tahun 2015 saya 202 berat saya. Masuk rekor. Saya 202. Saya nggak 103. Cuma saya tertarik tadi sama Mas siapa tadi ya? Nah, sehat dong. Lebih parah dia, lebih hebat turunnya, maksudnya lebih hebat karena tidak minum gula. Saya masih minum gula jadi berat saya tinggi. Pantesan manis om. 102 tadi di tahun 2015, dan sejak itu saya langsung bersepeda dari 2015 sampai sekarang. Alhamdulillah. Pada duduk gini berdua, apa nih maju ntar berdua ya? Kesan-pesan saya terhadap komunitas ini keren banget sekali lagi dan sangat bermanfaat, saling memotivasi. Kalau ada yang sakit, nomor 1 bukan keluarga sekarang yang nanyain, tapi komunitas ini. Gimana kabarnya om? Gimana perkembangan sakitnya? Kalau saya kemarin ada beberapa musibah itu luar biasa. Biasanya keluarga yang datang menjenguk, ini teman sepeda yang datangin, dan itu menurut saya membuat kita semakin nyaman ada di komunitas ini. Jadi keren lah pokoknya. Saya ngegontor itu dari 2009. Dari Cimanggis ke Sunter, ya. Cuman sempat vakum. Kemudian saya bergabung dengan komunitas Federal Depok, ya. Dimana kalau Federal Depok itu kan kita harus touring jauh-jauh, ya. Salah satu alasan saya juga ikut konsisten dengan Gontor, kayak
karena saya untuk biar kalau seandainya touring kita nggak nyusahin, ya. Maksudnya nggak perlu olahraga lagi, tapi dengan ngegontor kita udah dapat olahraganya, menjaga stamina untuk kita touring jauh seperti itu. Karena medan yang kita laluin kalau kita touring kan cukup jauh ya, mungkin ratusan kilometer gitu ya, seperti itu. Nah, itu salah satu alasan saya ikut ngegontor. Selain juga kita punya misi, ya, punya misi biar banyak orang lagi menggunakan sepeda sebagai alat transportasi menuju ke kantor. Nama saya Rizky, tinggal di Jatem, Kelapa 2. Jalur gontornya sini aja. Sebutin om, saya udah ada kita main jalur potong lagi. Oh ya, sekarang ada potong ya? Jadi nggak capek, rugi. Biar nggak keringetan. Masih single, am. Tante Muti masih single. Masuk di gontor gara-gara ditarik. Wah, ditarik. Bohong. Dia masih tahu jadi saya tarik. Jadi kenapa awal saya ngegontor, sebenarnya intinya saya tuh pengen olahraga. Karena kan kalau orang kantoran itu hariannya di balik komputer, duduk, paling gerak cuman ke kamar mandi. Itu pun akhirnya mau minum juga males gitu kan. Minum dikit, gerak dikit, nggak ngapa-ngapain, isinya penyakit semua. Saya coba beranikan diri bersepeda. Waktu itu pinjem punya temen, ada yang nggak dipakai sepedanya saya pinjem. Nah, jalur gontor saya itu mungkin termasuk pendek kalau dibandingin sama teman-teman yang lain, karena banyak sekali teman-teman kita yang gontor itu jaraknya jauh-jauh ya. Saya itu jaraknya cuma 15 kilo berangkat dengan rute terpendek. Terkait dengan komunitas, saya senang banget bisa join ke komunitas gontor ini. Karena apa? Karena kita punya visi yang sama gitu kan. Satu, mengurangi polusi, membantu pemerintah mengurangi polusi di Jakarta ini. Dua, kita sama-sama mengurangi kemacetan di Jakarta. Dan tiga, kita pasti dapat sehatnya juga gitu kan. Jadi Tante Muti ini termasuk yang bukan termasuk waktu saya belum kenal beliau, cuman ngelihat beliau tuh kalau di tikungan UI situ ya. Mungkin Om Lukman juga sering ngelihat ya. Tapi akhirnya bergabungnya dengan PD dulu ya Tante Muti ya. Dengan PD dan ikut gontor dan luar biasa. Mau ngasih kado yang gede tapi udah diambil Om Bobi. Om Bobi udah ngasih 200.000 kemarin. Ini itu nggak mungkin. Biar gue menang. Nggak keren-keren amat ya. Alhamdulillah ya sehat, walaupun tiap hari kena hujan badai, sehat alhamdulillahnya. Terus tidak merasakan yang orang pada bingung dengan ganjil genap, saya bebas, itu nggak pusing. Terus bisa setting buat sholatnya, kan biasa di jalan kalau pulang kerja pas jam waktu sholat maghrib, kalau naik angkutan umum tuh biasanya terhalang pas lagi di tengah jalan atau apa, tapi kalau naik sepeda saya bisa ngeset waktunya dan alhamdulillah sih bisa sholat tepat waktu. Pesannya yaitu tadi, saya merasa menemukan keluarga baru lagi. Harapannya semakin banyak orang bersepeda, jadi saya nggak merasa aneh terus dibilang gila, karena di kantor tuh cuma sendirian dan suka dibilang orang gila, kan nggak seru tuh. Jadi biar banyak orang gilanya tapi positif. Ada pengalaman senang di jalan nggak selama? Alhamdulillah sih, saya sih senang aja ya. Ya ada pernah bocor ban itu sampai 3 kali. Itu tuh bener apes banget, karena awalnya dari paginya aja udah udah kesel. Nggak taunya ya udah kena ban bocor itu sampai 3 kali. Itu tuh yang paling nggak enak banget. Terus pernah juga pulang malam kena tabrak motor padahal udah mau deket rumah, di depan halte UI. Ada pemotor yang ngantuk katanya alasannya. Kadang problematikanya bertemu dengan kendaraan umum, kendaraan pribadi. Tapi saya nikmatin itu, kadang saya memaknainya sebagai ujian kesabaran. Jadi ketika kita diserobot, ketika kita dipotong jalurnya, dimana kadang kita harus lebih banyak mengalah, mengerti,
itu ujian kesabaran buat saya dan kesempatan saya kadang untuk sambil berzikir. Nah, alhamdulillah kalau saya pakai motor saya ngerasa fokusnya ke gas dan waktu terburu-buru gerakannya. Sedangkan kalau dengan bersepeda saya kayak mengayuh, ada waktu, ada ritme di situ yang sambil saya bisa kesempatan untuk berzikir. Pertama, Dede tinggal di Condet. Kalau jauh, sama warga Condet, cuma Gontornya belum ada teman nih, nggak ada yang mau ke daerah Cakung. Kalau Gontor atau Bike to Work itu sejak tahun 2011. Waktu itu sejak saya akhirnya bisa punya sepeda MTB. Jadi saya niatin beli sepeda untuk Bike to Work waktu itu. Dari 2011 akhirnya saya sempat vakum sekitar 1 tahun karena ada kecelakaan di situ, tapi kembali bersepeda. Dan alhamdulillah di 2009 ini diajak teman Om Iman untuk bergabung di Gontor. Ya, alasan kedua kenapa memilih bersepeda ke kantor karena kalau saya Sabtu Minggu adalah waktunya untuk keluarga. Selalu susah mencari kesempatan untuk bersepeda di Sabtu Minggu. Jadi di Sabtu Minggu saya maksimalkan kegiatannya bersama keluarga, dan walaupun tetap bersepedanya bersama keluarga. Jadi saya maksimalkan hobi bersepeda saya di aktivitas menuju kantor di situ. Alhamdulillah bisa menjalaninya sampai sejauh ini, dan sebenarnya nggak fokus untuk menguruskan badan, cuman intinya ke hobi dan kesehatan aja. Karena awalnya juga tahun 2011 saya udah jarang aktivitas di lapangan, pekerjaan udah lebih banyak di kantor, dan akhirnya mulai pusing-pusing dan masalah kesehatan. Jadi saya memilih untuk bersepedanya sekaligus kegiatan ke kantor. Jadi di situ saya sekaligus olahraga. Alhamdulillah gejala-gejala yang muncul udah alhamdulillah reda, hilang, dan saya juga terhibur di situ. Jalannya juga gelap. Jadi Om Lukman ini dokter psikolog, jadi kalau ada kelainan-kelainan gimana? Buat teman-teman yang belum ngegontor, cobain dulu, ikut komunitas, ikut di grup WA, nanti kita terinspirasi ngelihat percakapan teman-teman. Nanti insya Allah kita jadi lebih sehat, lebih bersemangat kerjanya. Have fun before work. Jalur sepeda di Jakarta itu merupakan impian dari aktivis Bike to Work ya. Itu impian sejak lama dan ini sudah direalisasi oleh gubernur yang sekarang. Itu sangat bagus. Memang pasti awalnya banyak pro dan kontra, tapi apapun itu harus dijalani. Harus diinisiasi, nanti akan berkembang. Dan kemarin juga ketika Pak Anies Baswedan mengundang kami dari Gontor dan beberapa komunitas lain, kami sempat menyampaikan bahwasanya yang penting kita itu sebagai pemerintah membuat kebijakan yang bisa merangsang orang untuk mau ikut terlibat. Sebagai contoh di Italia, di Belanda, di Prancis, mereka memberikan insentif. Jadi setiap 1 kilometer itu mereka dapat ada yang 3.700 sampai 4.000 rupiah. Gitu. Jadi pas sampai nanti mereka bikin sebuah aplikasi, nanti laporan pas akhir bulan tinggal diakumulasi dapat uang. Ada juga yang insentifnya itu pajak. Jadi mereka didiskon gitu. Kemudian ada juga kalau kayak pemerintah Belanda, mereka mentargetkan 200.000 goeser baru di Belanda, dan mereka membuat jalur tol sepeda, dan itu keren banget. Dan saya berharap Pak Anies Baswedan dengan segala ide-ide yang out of the box, yang kreatif, semoga bisa diimplementasikan, semoga bisa didukung. Dan saya mengundang teman-teman semua yang aktif goes, coba kita manfaatkan jalur Gontor, jalur sepeda itu supaya aktif. Karena banyak orang mengatakan emang sepeda bayar pajak gitu kan, harusnya jangan kasih jalur spesial dong. Tapi reasoning Pak Anies Baswedan juga sangat bagus. Memang jalur itu yang utama pejalan kaki dulu, terus kemudian orang sepeda, motor, baru mobil kayak gitu. Alurnya seperti itu, dan itu saya sangat mendukung. Tadinya dari Depok, sekarang dia di Kasablanca. Pernah ketemu
Om Yogi, jadi ketahuan goesnya. Kirain udah nggak goes. Alhamdulillah, baik gitu aja. Dua. Waduh. Mana nggak ada. Lama gue udah keluar lagi ya. Wah, ini anaknya ada berapa nih anaknya Mirza yang hari ini hadir? 4 ya? Ini ada 4 lengkap. Udah semua nih ya. Iya. Jadi Om juga sama istri bersepeda ke kantor ya. Iya. Sudah dari kapan Om juga? Kalau saya udah lama. Nah, istri saya baru diajak, baru diracuni. Ya. Jadi udah kira-kira dia udah 3 kali. Jadi kalau istri saya seminggu sekali gitu tiap Jumat. Ya? Iya. Oke. Jadi dari kantor ke rumah itu jaraknya berapa jauh? Kalau saya ke kantor 12 kilo ke Pancoran ya. Kalau istri saya kan ke lapangan Banteng sekitar 22 kiloan. Lebih jauh istri ya? Iya. Jadi kalau kita ke lokasi ke lapangan Banteng, jadi ke Pancoran dulu terus ke lapangan Banteng. Jadi kira-kira sekitar 25 kiloan lah ya. Kesan ketika kita goes ke kantor ya pasti ya bagi saya sendiri lebih sehat ya, jadi mood booster juga kalau ke kantor, jadi tambah bugar gitu. Ya kebetulan saya kalau kegiatan hobi saya sendiri ya seringnya melibatkan keluarga juga, kebetulan ya anak-anak juga senang bersepeda gitu. Terus kalau ke kantor ya paling saya lebih pagi berangkatnya, jadi ya anak-anak juga ada yang sekolah juga 2 orang, jadi ya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gitu. Cuma ya kalau misalnya weekend kita seringnya bareng-bareng aja gitu sama keluarga gitu. Ya, makasih. Saya Arab malah Cimanggis sih. Sebenarnya dari komunitas Depok, kemudian ikut gontor ya, karena banyak manfaatnya. Saya 2019 sudah gontor 50 tahun. Cimanggis Sunter lagi. Jauh. Gitu ya, karena gontor. Jauh bener ya? Gak usah penganyut. Gontor itu komunitas simpati gitu. Jadi kita ada uang kas dari pembelian ya, itu bukan digunakan untuk kegiatan gontor, tapi untuk memberi bantuan atau sumbangan kemana, misalnya ada yatim piatu, ada yang rumah kebakaran, atau ada yang berduka seperti itu. Itu kerennya gontor gitu. Kenapa ngegontor Om akhirnya? Teman sih ada di kantor. Tahun berapa mulai? Baru. Temennya siapa Om? Ada di sini nggak? Nggak ada di sini. Saya mau pukul-pukul. Motivasinya kenapa Om? Banyak sih. Pertama emang karena masalah berat badan. Aduh. Masalah sensitif itu berat badan. Jangan lepas terus. Tahun lalu saya berat saya tahun lalu bisa sampai 120. Jangan bangga 102, jangan bangga. Ada yang 123. Ya, kalau saya karena sudah merasakan keindahan, kebahagiaan ngegontor, jadi buat para pesepeda atau teman-teman gontor yang belum rutin nih, coba deh rutin, pasti ngerasain manfaatnya. Yang belum ngegontor, coba deh ngegontor, pasti ngerasain manfaatnya. Paling tidak minimal untuk diri sendiri. Kalau yang saya rasakan, manfaat buat diri sendiri itu, kita bangun jadi bisa lebih pagi ya, untuk bersiap-siap menuju kantor dengan ngegoes. Pulang juga jadi disiplin, karena kalau kita kemalaman capek. Jadi kita pulang tepat waktu, istirahat tepat waktu, dan bertemu dengan keluarga kita juga tepat waktu. Sehingga manajemen waktu kita lebih oke. Dan sekali lagi pesan yang mungkin ya, atau ajakan saya buat teman-teman yang belum ngegontor, nggak akan bisa saya ungkapkan dengan kata-kata kecuali dengan dirasakan sendiri. Pasti teman-teman bisa. Semangat! Nama saya Ferry Aryo, rumah di Tanah Baru, Ganjurugan, rute gontor dari Tanah Baru ke Mampang Perapatan, SDN, jadi dekat sini aja. Mulai sepeda tahun berapa? Alhamdulillah Dan beratnya berapa? Biasanya orang nanya sepeda 2011, dari berat badan 110, tapi masih tahan sampai akhirnya sebelum Ramadan masih 110, kemarin tahun ini. Awal tahun ini masih 110. Konsisten. Berarti tidak membawa perubahan. Gara-gara ditarik Om Iman Nur Salamah ketemu di bengkel. Awalnya ya soliter aja gitu.
asal back to work aja sendirian, nggak pernah komunitas, baru ketemu komunitas sama Gontor ini gitu. Benar-benar apa namanya, baru ketemu yang seirama. Buat Gontor, saya ingin tetap persaudaranya seperti ini dijaga. Kita saling mensupport walaupun nggak saling bertemu muka. Kadang postingan-postingan itu teman-teman, saya berharap teman-teman tetap aktif memposting, jangan merasa itu sebagai kegiatan ria atau sombong, tapi itu kegiatan ketika memposting adalah untuk memotivasi teman. Kadang kita melihat teman bersepeda hari ini, kita jadi besok, saya nggak bersepeda, jadi kepingin bersepeda, seperti itu. Jadi saya ingin teman-teman seperti itu, jadi jangan ragu untuk memposting, untuk melaporkan kegiatan bersepedanya, tujuannya saling memotivasi, bukan menyombongkan, saya telah jarak atau apa. Itu saya sebagai motivasi kepada teman yang lain, buat diri saya sendiri juga, agar saya juga kalau saya memposting itu, saya merasa ingin menyebarkan aura positif kepada teman-teman juga. Jadi saya ingin persaudaraan seperti ini, nggak harus ada tuntutan, ini harus ketemu nih, nggak, kita harus saling supportnya di dunia maya, tetap kita sebagai keluarga dekat, saling memotivasi, saling mendukung, saling mendoakan, saling memberi solusi. Alhamdulillah seperti itu di Gontor. Saya berharap selamanya Gontor tetap menjaga nafas, menjaga persaudaraan seperti itu. Kita itu harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang menyebarkan virus kebaikan dengan cara akhlakul karimah gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu bisa menarik banyak orang untuk berbuat kebaikan karena akhlaknya dia. Dan kita sebagai Gontorer juga harus menyebarkan kebaikan ini dengan cara kebaikan. Caranya kita menggunakan jalur yang sudah dibuatkan untuk kita, tidak melanggar lalu lintas gitu kan. Dan kalau ada orang yang butuh bantuan menyeberang, kita bantuin. Kita bikin orang terinspirasi sama kebaikan kita, insya Allah akan banyak orang yang akan ikutan. Kemudian kalau goes, usahakan pakai helm selalu, karena kita nggak pernah tahu seperti apa. Dan untuk para pengguna kendaraan bermotor, mari kita saling berbagi jalan, kita saling menghormati. Kita pajak ini kita tanggung bersama. Kita punya pajak penghasilan, Anda juga punya pajak penghasilan, kita pakai bersama, saling menghormati, nggak usah saling sindir-sindiran. Kita semua tujuannya untuk kebaikan. Dengan adanya komunitas Gontor ini, banyak sekali orang-orang yang melihat bahwa sepeda itu juga merupakan salah satu alat transportasi yang bisa kita gunakan kemana-mana, sehingga kita bisa membantu pemerintah mengurangi kemacetan Jakarta, mengurangi polusi di Jakarta, dan kita juga bisa merasakan akibatnya ke kita sendiri, di mana banyak teman-teman yang mungkin udah bilang, wah ternyata naik sepeda itu bukan menyebabkan penyakit, tapi mengurangi penyakit. Mari kita kampanyekan bersepeda menjadi alat transportasi dengan mengurangi polusi dan juga berolahraga. Kita hidup sehat. Mudah-mudahan Gontor ini menjadi ajang silaturahmi dan tetap continue sampai nanti dan juga makin banyak membernya. Itu aja, salam Gontor. Banyakkan hal positifnya ya. Contohnya hal positifnya biasanya? Yang pertama bangun lebih pagi karena harus nyiapin sepeda. Terus yang kedua lebih sehat. Terus yang ketiga, jadi kita suka diajak jalan-jalan naik sepeda. Ketularan sisi positif untuk bersepeda bareng ya. Jadi banyak teman, banyak teman nih kayak ini nih. Kita kenalan jadinya ketemu ya. Safety rider aja. Masih suka lihat ada yang nggak pakai helm dan suka ugal-ugalan, kayak ajang kalau naik sepeda itu kayak sok-sokan gitu. Jadinya saya harap sih pesepeda yang lain lebih menghargai yang lainnya juga. Pesan untuk penggiat sepeda ke kantor ya kita istiqomah terus ya, bersepeda ke kantor. Sekarang dengan kondisi ada pro kontra jalur sepeda, sebenarnya kita nggak terlalu berpengaruh juga ya. Mau ada jalur sepeda, mau enggak ya kita tetap bersepeda aja, karena ya itu passion kita juga, supaya ya dalam rangka kampanye juga untuk anti polusi, kemudian mengurangi kemacetan dan hemat biaya gitu. Alhamdulillah seneng ya, soalnya itu kegiatan yang positif gitu. Terus
Ibu-ibu tuh jarang yang sempat capek di rumah. olahraga gitu ya, karena waktunya sangat padat sekali, apalagi kalau ibu bekerja. Tapi dengan adanya kegiatan seperti ini gitu, kita jadi bisa ikut walaupun seminggu sekali ya, minimal olahraga sepedaan seminggu sekali gitu, jadi olahraga juga gitu akhirnya. Gontor keren.